Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillah walhamdulillah, wassalatu wassalamu ala rasulillah Muhammad ibn Abdillah wa ala alihi wa sahbihi wa mawala wa ba'd. Anak-anakku sekalian yang dimuliakan Allah Subhanahu wa ta'ala, para pemirsa dimanapun berada, saudara-saudaraku sebangsa dan setanah air, dan mudah-mudahan kita semuanya selalu ada di dalam lindungan Allah Subhanahu wa ta'ala. Bahasan kita pada malam hari ini adalah tentang keutamaan zuhud di dunia. Zuhud itu artinya kita lebih mencintai kehidupan akhirat ketimbang daripada kehidupan dunia. Kita sadar bahwasanya dunia ini bukan tempat kita, bukan tempat kita yang abadi. Kelak satu saat kita pasti dipanggil oleh Allah Subhanahu wa ta'ala. Allah Subhanahu wa ta'ala berfirman, kullu nafsin dha'iqatul maut, bahwa semuanya yang bernapas itu pasti akan mengalami kematian. Siapapun kita, bangsa apapun kita, suku apapun kita, agama apapun kita, maka sesungguhnya satu saat nanti kita akan mengalami kematian. Satu saat nanti kita akan dipanggil oleh Allah Subhanahu wa ta'ala, dan satu saat nanti kita akan dimintakan pertanggungjawaban dari apa yang kita kerjakan dan kita lakukan selama kita hidup di dunia ini. Semuanya yang bernapas pasti akan mengalami. Binatang yang hidupnya di udara, binatang yang hidupnya melata di darat, binatang yang hidupnya di air, dimanapun pasti semuanya akan mati. Sekali lagi dijelaskan oleh Allah, kullu nafsin dha'iqatul maut. Satu hadis dari baginda Rasul sallallahu alaihi wasallam, yatba'u al-mayyita salatun yatba'ul mayyita. Ada tiga yang kelak akan mengikuti sang mayat. Ada tiga perkara yang nanti manakala kita mati, tiga itu akan ngikutin kita. Ini berlaku untuk semuanya, berlaku untuk semua manusia. Mau dia muslim, mau dia bukan muslim, mau dia bangsa apa, mau dia suku apa, ketika mati maka akan ada tiga perkara, tiga hal yang mengikuti si mayat ini. Dan inilah bahasan kita pada malam hari ini. Yang pertama, ahluhu. Yang kedua, maluhu. Yang ketiga, amaluhu. Nah, tiga hal ini, keluarga kita, harta kita, perbuatan kita, tiga-tiganya akan ngikutin kita ketika kita dipanggil Allah. Akan ngikutin kita ketika kita meninggal dunia. Ahluhu, keluarga. Kalau yang meninggalnya orang laki, tentunya yang ngikutin nanti itu adalah sang istri, anak-anak, dan keluarganya. Ngikutin semuanya. Pertanyaannya, sampai di mana mereka ngikutin kita ketika kita meninggal dunia?
wa maluhu, begitu juga harta. Sampai di mana harta ini mengikuti kita ketika kita meninggal dunia. Wa amaluhu, dan begitu juga amal. Artinya perbuatan kita semasa kita hidup di dunia. Fayarji'u isnani wa yabqa wahidun. Dari 3 yang ngikutin kita saat kita dipanggil Allah. Dari 3 perkara yang ngikutin kita pada saat kita meninggal dunia, fayarji'u isnani, maka 2 hal kembali lagi, enggak ngikutin kita seterusnya. 2 halnya ulang lagi. Wa yabqa wahidun, dan hanya 1 yang terus-terusan ngikutin kita. Contoh, kita ambil yang pertama, ahluhu, keluarga. Kalau yang meninggalnya perempuan, katakanlah istri, maka pada saat sang istri ini dikuburin, dimakamkan, kalau memang dia masih punya suami, suaminya ngapain? Ngikut sampai ke kuburan. Mungkin karena saking cintanya, sang suami juga ikut nangis, ikut sedih. Begitu juga keluarga yang lain. Nah, secinta apapun sang suami kepada istrinya, ketika istrinya meninggal dunia, maka sang suami tidak akan ngikutin sampai ke lubang kuburan. Dalam artian tidak akan suami ngikut mau diapain. Mungkin saja bisa terjadi sang istri meninggal dunia, tanah kuburannya belum lagi kering, sang suami sudah punya apa lagi? Sudah punya bini lah. Itu kalau sang istri yang meninggal. Nah, kalau kemudian sang suami yang meninggal, kemudian sang suami ini masih punya istri, terkejar, tahu lo terkejar, nangis sang istri sekencang-kencangnya, air mata ada 3 ember, 4 ember, wah semuanya nangis, sedih. Bajunya pun berubah, pakai baju warna hitam, seolah-olah bela sungkawa, nangis sekencang-kencangnya, nangis sesedih-sedihnya. Dan ternyata secinta apapun sang istri kepada suaminya, kalau suaminya meninggal dunia, nggak bakalan mau itu sang istri ngikut ke lubang lahan. Nggak mau dia dikuburin bareng. Nah, ada di Sudan, ini di Sudan. Ini kita nggak di Indonesia, di Sudan nih. Djibouti. Nah, di Sudan ini. Ada sepasang suami istri, ini di Sudan, lagi-lagi di Sudan ini ya, bukan di Indonesia. Ada pasangan suami istri, suaminya meninggal. Saat suaminya meninggal, ini sang istri nangis habis-habisan, sedih, duka, lara, campur aduk pada dirinya. Anterin ke kuburan nangis, pulang nyampe rumah masih nangis, malam nangis, sore nangis, berhenti-henti dia nangis. Nah, di Sudan bukan di sini. Tapi ternyata apa yang terjadi? Terkadang perempuan ini belum habis masa iddahnya, bibirnya udah diapain? Bibir pakaiin batik supaya merah, kemudian wajah yang kemarin habis meninggal dunia masih semrawut, udah mulai lagi mukanya diolesin apa itu, abu gosok lah, apalah, supaya kelihatannya licin lagi, supaya kelihatan kelincong lagi, padahal idahnya belum habis. Udah kelayaban, udah dandan, pakaiannya berubah lagi. Dulu waktu masih ada lakinya, pakaiannya panjang, lebar, pakai baju muslimah. Tapi setelah suaminya meninggal, kadang-kadang idahnya belum habis, ternyata Masya Allah, bibirnya merah, kemudian garis-garis mata apa hitam-hitam sini apa namanya? Shadow apa namanya? Alis dikerong-kerong gitu.
Bedak yang dulu masih ada suaminya cuma tabang-tabang doang dikit, setelah meninggal, wah, merahnya minta ampun. Ini disudah. Artinya bagaimana? Bahwa ketika seseorang meninggal dunia, yang hidup sesayang apapun dia kepada yang meninggal dunia, dia tidak akan ngikutin masuk ke lubang lahat, ikut dikubur, balik, keluarganya ikut balik. Dan begitu juga harta. Harta yang dimiliki oleh orang yang meninggal dunia, dan itu semuanya tidak akan dibawa mati. Tidak akan ada yang dibawa mati. Seorang jutawan, seorang miliarder, seorang yang hidup kaya raya, harta yang berlimpah, pada saat dia meninggal dunia, hanya 1 kali 2 meter saja yang dia punya tempat. Sekarang udah mulai lagi terjadi. Kalau kalian ke Kerawang, itu ada pemakaman VIP, ada kuburan VIP, begitu mewahnya sampai miliaran. Nah, kuburan yang sebegitu mahalnya itu tidak menjamin penghuni yang ada di dalamnya selamat, tidak sama sekali. Kamu kalau pernah lihat ke Baki, itu kuburan segitu banyaknya, padahal mereka sudah dijamin masuk surganya Allah Subhanahu wa Ta'ala. Itu hanya ada batu sebagai tanda. Tapi kamu lihat di sana di Kerawang, itu kuburan sebegitu mewahnya, sampai kuburan ada yang sampingnya ada kolam renang. Mungkin tuh mayat kalau lagi capek disiksa dia berenang. Paham itu, entah gimana pemahamannya itu. Ada yang ada kafenya, ada yang ada karaokeannya. Mungkin kebayang kalau lagi capek, ya disco, entah apa, ada kafenya, mungkin dia ngopi di sini. Dan semewah apapun kuburan, itu tidak menjamin keselamatan penghuni. Nah, ketika keluarga kita balik ke rumah, harta benda kita tidak ada yang kita bawa, kita mati. Kalian semuanya nih, kalian anak santri, pemirsa semuanya, coba buka lemari yang pada saat kita hidup kita banggakan ini harganya mahal sekian. Kalau yang ibu-ibu, masya Allah, sambil nenteng begini bawa tas dulu supaya kelihatan tasnya mereknya Gucci lah, apalah. Tapi pada saat mati dibawa nggak itu? Ada yang dibawa satu. Kata Nabi, uwaya buqawahidun. Dari 3 itu, yang netap ngikutin mayat, yang netap ngikutin orang yang meninggal itu hanya satu. Amaluhu, hanya amal, perbuatan. Kalau perbuatannya baik, selamatlah mereka di sana. Nah, kalau perbuatannya buruk, maka masih dikubur saja, mereka itu sudah diazab. Lalu bagaimana? Kita coba memahami secara global, secara luas. Seandainya ada saudara kita yang non muslim, yang beda agama dengan kita, dalam ajaran agama mereka pun diajarkan dan dianjurkan untuk berbuat baik, maka mereka yang beragama selain daripada agama kita, mereka juga berbuat baik. Mereka mungkin bikin jalanan, mereka bikin sekolah, bikin apa, banyak perbuatan baik. Lalu bagaimana dalam pandangan Islam ketika ada orang yang bukan Islam berbuat baik? Bagaimana pandangan Islam, dapat pahalakah atau tidak mereka itu? Sementara di dalam Al-Quran Allah menjelaskan inna dina indallahil Islam.
Sesungguhnya agama yang diterima di sisi Allah itu hanya Islam. Maka bagaimana ketika ada orang yang non-Islam berbuat baik? Maka dalam pandangan Islam tidak ada nilai apa-apa. Artinya tidak ada pahala. Walaupun barangkali menurut keyakinan mereka ada pahalanya, tapi menurut pandangan Islam tidak. Nah, orang yang non-Islam, mereka berbuat baik, sebanyak-banyaknya berbuat baik. Dalam pandangan Islam tidak ada pahala sama sekali. Suatu saat, saudara kita yang non-Islam ini dapat hidayah dari Allah Subhanahu wa Ta'ala. Mereka masuk Islam. Maka kebaikan-kebaikan yang mereka lakukan pada saat mereka belum memeluk agama Islam, kemudian mereka masuk Islam, maka seluruh kebaikannya itu menjadi pahala semuanya. Makanya ada orang baru masuk Islam, mati langsung masuk surga. Kalau kita ini belum tentu, karena kita ini Islam keturunan. Tapi mereka yang non-Islam berbuat baik sebelum masuk agama, kemudian mereka dapat hidayah, masuk Islam, saat asyhadu alla ilaha illallah wa asyhadu anna muhammadar, mati, baru syahadat, belum ibadah, belum apa. Mereka meninggal dunia setelah memeluk agama Islam. Maka orang seperti ini dijamin oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala masuk surga. Kenapa demikian? Karena amal-amal, perbuatan-perbuatan yang mereka lakukan sebelum Islam, ketika mereka masuk Islam itu terhitung ibadah semua. Maka pantaslah mereka langsung masuk masuk surganya Allah Subhanahu wa Ta'ala. Nah, dan ketika kita sudah sadar bahwa ketika kita meninggal dunia, keluarga kita balik, harta kita nggak bisa menolong, yang bisa menolong itu amal kita, perbuatan kita. Nah, hendaknya ini kita jadikan nasihat buat diri kita. Oh iya, ternyata keluarga secinta apapun sama kita nggak ikut ke dalam lubang kuburan. Sebanyak apapun harta benda dan kekayaan kita juga pada saat kita mati tidak kita bawa mati. Yang kita bawa adalah amal kita. Dan yang bisa menyelamatkan kita itu tidak lain adalah al-a'malus shalihah. Amal-amal soleh. Dan itu doang yang bisa menyelamatkan kita. Dari sholat kita, dari puasa kita, zakat kita, haji kita, umroh kita, sodakoh kita, dan perbuatan-perbuatan baik yang lainnya. Dan hanya itulah yang bisa menolong kita, yang ikut kita, yang bisa menyelamatkan kita pada saat hidup di alam barzakh dan pada saat hidup di alam akhirat yang abadi. Nah, ketika kita sadar bahwasanya yang bisa menolong kita nanti baik di alam barzakh maupun di akhirat itu adalah amalus sholihah, maka sekaranglah kita nyelengin. Nanti di akhirat kita apain? Kita tebok celengan kita. Sekaranglah kita bercocok tanam, sekaranglah kita menanam, nanti di akhirat kita menuai. Sekaranglah kita menabung, nanti di akhirat kita terima tabungan kita. Artinya, sekaranglah pada saat kita masih hidup di dunia, berbuat baiklah sebanyak-banyaknya, beribadahlah sebenar-benarnya untuk kita jadikan bekal kita kalau kita sudah hidup di alam yang abadi. Dan Allah Subhanahu wa Ta'ala hanya memfasilitasi kita, memberikan tempat buat kita di akhirat cuma dua, enggak ada tiganya. Jadi tidak ada pilihan yang ketiga, tidak ada pilihan lain antara surga dan neraka. Nah, untuk kita bisa menentukan mau milih yang mana kita antara surga dan neraka, siapapun, baik orang yang ahlul maksiyah, baik orang yang non muslim, atau siapapun dia, apalagi orang-orang ahli ibadah, ketika ditanya dengan satu pertanyaan kelak di akhirat mau masuk neraka apa surga, jawabannya apa? Surga. Siapapun ketika ditanya pasti jawabannya maunya masuk apa? Surga. Nah, untuk bisa kita menjadi penghuni surga, kuncinya adalah sekarang pada saat kapan? Kita hidup di dunia, berbekallah sebanyak-banyaknya, ibadahlah sebaik-baiknya. Kemudian apa yang diharamkan Allah tinggalkan.
Ini contoh nih dalam kehidupan dunia. Islam mengajarkan kepada kita diajarkan innallaha thayyibun yuhibbu thayyiba. Allah itu baik, cinta yang baik-baik. Allah jamil yuhibbul jamal. Allah indah, cinta suka yang indah. Jadi tidak dilarang kita memakai pakaian yang bagus, tidak dilarang dalam Islam. Tapi dengan catatan bahwa pakaian yang kita pakai itu bukan untuk pamer, bukan untuk ria, bukan untuk dipuji, bukan. Kita pakai untuk menutupi aurat. Jadi kalau kita pakai untuk itu, maka insya Allah pakaian yang kita pakai menjadi nilai ibadah. Ini di Djibouti. Sekarang bukan di Sudan lagi, pindah kita ke Djibouti. Itu kalau di Djibouti, terutama ibu-ibu, kalau bapak-bapak di Djibouti nggak berapa orang agak jelek-jelek hitam. Ibu-ibunya nih. Itu kalau di Djibouti, ibu kalau mau kondangan ya, itu nggak cukup dia pakai pakaian satu. Pakai satu dia ngajak orang pantas, dia buka lagi, ganti lagi dengan pakaian ini. Wah, sudah jadi pakaian yang pas buat dia, ngacak lagi dia. Tasnya yang mana ini ya? Tasnya lagi penuh, pakai. Kalau udah kendor aja ya. Tapi tetap berupaya supaya nampak dan kelihatan indah. Nah, tapi ingat, jangan sekali-kali pakaian yang kita pakai sebagus apapun bersifat ria, ingin dipuji orang lain. Adapun orang lain muji itu nggak jadi masalah. Ya Allah, itu Bu Aji pakaian cakep amat, keren amat, pantas amat di badannya. Itu namanya pujian dari orang lain. Oh, kalau itu namanya busro, namanya kabar gembira di dunia aja dia udah dipuji, apalagi di akhir. Tapi kalau minta puji namanya ria. Fariyaun haramun. Ria itu hukumnya haram, nggak boleh. Jadi intisari dari pengajian kita ini bahwa kita ini pasti bakalan meninggal dunia. Bahwa kita ini pasti bakalan mati, cuman kita tidak tahu kapan ajal kita datang. Nah, semua yang ngikutin kita ini, keluarga kita dan harta benda kita, itu tidak bisa menolong kita kecuali amal perbuatan kita yang baik-baik yang saat kita lakukan hidup di dunia. Nah, mudah-mudahan sekecil apapun perbuatan baik kita, sekecil apapun ibadah kita, mudah-mudahan diterima oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala, yang pada akhirnya bisa menyelamatkan kita ketika kita hidup di alam akhirat, di alam yang abadi, dan mudah-mudahan kita semuanya dimasukkan ke dalam surganya Allah Subhanahu wa Ta'ala. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.